Di dalam Islam sangat banyak sekali nasihat buat seorang suami. Tapi yang paling paten adalah setelah yang saya jelaskan dalam surat An-Nisa. Itu disampaikan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi tugas laki-laki itu ada 3 aja Pak sebenarnya. Pertama adalah cuma cabangnya banyak. Nah, jadi ada 3. Yang pertama ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki tercipta untuk menjadi qawwam bagi perempuan. Saya jelaskan ulang, qawwam artinya adalah pilar. Ini qawwam. Kenapa? Karena qawwam berasal dari kata qiyam, artinya berdiri. Artinya pilar itu harus selalu berdiri. Kalau pilarnya rebah, jangan masuk ke ruangan ini. Karena kenapa? Pasti hancur nantinya. Nah, qawwam itu ibarat pilar di dalam rumah tangga. Artinya kalau rumah itu punya pilar, itulah laki-lakinya. Artinya dia harus senantiasa terus berdiri. Artinya apa? Laki-laki itu di dalam Islam diperlukan tidak boleh merasa capek. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya yang laki-laki ya, menjadi laki-laki itu sebenarnya sejenis kutukan sebenarnya. Kenapa? Karena dia harus siap untuk lebih banyak, dia harus siap untuk lebih kuat, dia harus siap untuk lebih sabar dan seterusnya. Contoh ya, ada laki-laki sama perempuan di dalam satu bis. Masuklah nenek-nenek sudah tua, pakai tongkat, yang harus berdiri siapa? Lalu laki-laki bilang, kenapa harus gue? Gue kan juga capek. Ya karena lu laki-laki. Jelaskan ya, karena lu laki-laki maka laki-laki memang harus mengalah duluan. Contohnya lagi misalnya, kalau ada seorang laki-laki sama seorang perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan misalnya. Terus terjadi sesuatu yang rumah hancur berantakan, yang disalahin siapa? Terus laki-lakinya bilang, kenapa gue lagi? Padahal dia yang berantakin, karena lu laki-laki. Laki-laki itu selalu dituntut lebih daripada wanita. Dan itu kenapa? Karena memang laki-laki itu dilebihkan pada satu hal dan perempuan dilebihkan dalam perkara yang lain. Tapi khusus qiyam atau qawwam itu adalah laki-laki. Maka qawwam bisa diartikan sebagai satu supporter. Berarti dia mensupport istrinya. Support itu dalam bidang apa? Yang paling banyak ibu-ibu perlu support, sekarang saya mau nanya, mental atau fisik? Oke, catat itu bapak-bapak. Perempuan itu jadi gini, perempuan itu lebih perlu support mental daripada fisik. Itulah kenapa walaupun Anda miskin tetap ada yang mau nikahin Anda. Jelas ya? Tapi kalau mereka udah tahu Anda jahat dari awal, itu kan ya gak akan mau dinikahin. Karena perempuan tuh lebih perlu mental. Artinya seorang laki-laki yang terbatas secara fisik atau dia mungkin gak bisa ngasih uang yang terlalu banyak. Tapi dia bisa memberikan kenyamanan dan keamanan, itu yang diutamakan oleh perempuan. Perempuan ketika disurvei, apa yang dicari dari seorang laki-laki, mereka bilang selalu kenyamanan dan perlindungan. 2 itu. Kenyamanan dan perlindungan. Artinya apa? Itulah yang dilakukan oleh qawwam atau tiang. Memberikan kenyamanan, memberikan perlindungan. Apalagi misalnya qawwam bisa berarti sebuah hison atau sebuah benteng yang melindungi dia. Artinya melindungi itu gini, ketika melindungi gini, bisa jadi dia melindungi dari kejahatan istrinya atau dia melindungi dari kejahatan orang lain. Maksudnya apa? Ya berarti dia melindungi istri dari menyakiti orang atau orang lain menyakiti istri dia. Yang ketiga, qawwam berarti adalah pemimpin. Nah itulah pentingnya ketika taraweh, mimpin sholat sekali-sekali di rumah. Biar kualitas qawwamnya itu kelihatan. Karena laki-laki kalau misalnya kualitas qawwamnya nggak kelihatan, mohon maaf ibu-ibu ini kekurangannya kadang-kadang kalau misalnya nggak melihat kualitas kepemimpinan pada suaminya, ibunya yang mau jadi pemimpin. Karena itulah suaminya kadang-kadang jadinya di bawah dari segi pengambilan keputusan dan segala macam. Ya salah kita juga sih, kenapa kita nggak menunjukkan kualitas qawwam. Salah satu penunjukan kualitas qawwam adalah dengan menjadi imam. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya ternyata suami saya bisa jadi imam. Gitu kan ya. Itu adalah qawwam, kepemimpinan pada perempuan. Sultan, penguasa perempuan. Itu juga sama. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, bima fadallallahu ba'dahum ala ba'din. Dan karena Allah telah melebihkan laki-laki terhadap perempuan. Apa yang dilebihkan? Kemampuan untuk bisa berilmu. Salah satunya. Akal, itu kelebihan laki-laki. Mohon maaf, di dalam Islam Rasul sampaikan akal perempuan terbatas. Betul atau tidak? Betul. Dalam bidang logika perempuan terbatas. Karena itulah perempuan kalau lagi masalah nggak pernah nyari logika. Nggak ada perempuan bilang logikanya ya, nggak ada.
Perempuan selalu pakai perasaan dan itu kelebihan perempuan dibandingkan laki-laki. Punya perasaan. Tapi kalau soal akal, mohon maaf, perempuan memang terbatas. Bukan berarti merendahkan ya, enggak berarti merendahkan. Enggak usah, itu ada banyak perempuan-perempuan lebih pintar. Betul, ada perempuan-perempuan yang di atas rata-rata. Seperti Bunda Aisyah, itu di atas rata-rata. Seperti Fatimah Al-Fihri, itu di atas rata-rata. Dan perempuan-perempuan hebat lainnya itu di atas rata-rata. Hanya kita pengen menggarisbawahi di sini, kita bicara keumuman. Keumuman pembelajaran agama, laki-laki bisa lebih bagus daripada perempuan. Dalam bidang pembelajaran yang lain yang melibatkan logika, laki-laki biasanya lebih unggul. Dan Anda nggak perlu kecil hati. Kenapa? Karena logika itu selalu kalah dengan emosi. Betul? Logika selalu kalah dengan emosi. Kenapa? Laki-laki seumur hidupnya itu main logika. Tapi begitu mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya, dia nggak melibatkan logika. Lihat aja tuh, kalau semua laki-laki pakai logika, ngerokok enggak lah. Tapi buktinya apa? Kenapa banyak laki-laki ngerokok? Karena enggak pakai logika. Pakainya pakai emosi dalam keputusan-keputusan penting. Maka ibu-ibu itu menjadi influencer dalam keputusan-keputusan penting. Paham ya? Karena enggak semuanya bisa diselesaikan oleh logika. Tapi kemampuan ilmu itu penting. Maka belajar agama, ngajarin istrinya itu menjadi penting. Ngajarin istrinya untuk berlogika itu penting. Itu adalah bima fadallahu ba'duhum ala ba'din. Wa bima anfaku min amwalihim. Dan karena laki-laki memberikan sebagian harta yang dia dapat untuk istrinya. Artinya nafkah. Pertanyaannya, berapa banyak nafkah yang harus diberikan oleh seorang laki-laki pada istrinya? Alhamdulillah bapak-bapak datang di sini kan ya, ulama-ulama bahas. Yang dimaksud dengan nafkah, orang itu bisa mampu untuk menikah adalah makanan. Satu, makanan dia makan, istrinya makan, yang laki-lakinya makan. Gampang kan ya? Jadi kalau Anda makan ikan asin, istri Anda makan ikan asin, itu udah nafkah. Anda makan nasi garam, istri Anda makan nasi garam, itu sudah nafkah. Tapi kalau Anda makan ayam goreng, ya mbok ya kasih ayam goreng juga, itu nafkah. Dua, rumah atau tempat tinggal. Anda menempatkan istri sesuai Anda bertempat tinggal, itu sudah nafkah. Enggak ada berapa lantai Ustadz, enggak ada. Syariatnya adalah istrinya ditempatkan berdasarkan suaminya bertempat tinggal. Itu sudah rumah, nafkah. Yang ketiga adalah pakaian. Berapa ukuran pakaian? Lebih mudah lagi. Katanya ulama minimal 1 tahun 1 baju baru. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Nafkah itu 1 tahun minimal 1 baju baru. Tapi kan itu minimal. Masa Anda mau jadi laki-laki yang minimal? Dan salah satu bentuk daripada menjadi qawam yaitu membelanjakan kepada perempuan yang memang dia mau. Artinya apa? Artinya ketika contoh ya, ada seorang perempuan misalnya ya, aku pengen beli baju itu, kita beliin gak ada masalah. Walaupun kita juga perlu ngatur kalau sudah terlalu banyak. Contoh kayak saya, istri saya bilang, Abi ini sepatunya bagus. Saya bilang boleh, tapi sepatumu yang lama keluarin dulu. Paham maksudnya? Bukan aku gak boleh, tapi sepatumu sudah ada 3. Sedangkan aku cuma boleh 2, sepatumu keluarin dulu yang lama. Baru nanti kita beli yang baru lagi. Bisa difahami ya? Nah itu boleh diatur, jangan sampai nanti semua lemari gitu kan ya. 3 lemari, milik kita cuma yang bawah. Gitu kan. Pengalaman pribadi gitu kan. Jadi artinya ya nggak apa-apa karena perempuan memang surganya nanti akan itu. Surganya itu barang-barang gitu kan ya, baju-baju, gelas-gelas. Jadi jangan bingung bapak-bapak, kenapa perempuan tuh suka ngumpulin perkara-perkara yang bagi kita nggak berguna. Karena surganya juga nanti itu. Gitu kan. Coba baca di dalam Al-Quran, gelas-gelas bagus, nah itu surganya mereka dapat itu. Apalagi baju-baju bagus, beludru, berwarna hijau kan gitu kan ya. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Karena kesenangan hidup mereka di dunia akan menjadi kesenangan hidup mereka di surga juga. 3 itu aja insya Allah. Jadi baik. Pertama gini, ulama berkata bahwasanya mengharapkan semua orang sepakat dengan kamu adalah perkara yang tidak mungkin terjadi. Artinya apa? Perbedaan itu adalah bagian daripada fitrah manusia. Berbeda itu enggak apa-apa. Yang harus kita hindari bukan berbeda tapi berdosa. Paham ya? Artinya selama perbedaan itu justru membawa kita pada kebaikan, maka perbedaan itu enggak ada masalah. Yang bermasalah adalah walaupun sama tapi berdosa, itu masalah tuh. Contoh misalnya, kita muslim bukan? Muslim. Ada orang yang juga sama-sama muslim tapi saling hina karena perbedaan pendapat, itu dosa.
Paham ya? Tapi kalau kita berbeda, tapi kita saling memaklumi karena satu perkara yang kita sepakati yaitu adalah Islam, jadinya kebaikan. Jadi pertama-tama jangan mengharapkan semua orang nanti sepakat sama kita. Berarti kalau ada orang nanya misalnya, contoh ya, Bapak kenapa Bapak menikahnya lebih daripada satu? Berarti kita menjelaskan. Kalau ada orang yang kemudian protes dengan penjelasan itu, maka cukup senyum aja. Karena kenapa? Karena kita nggak usah meyakinkan semua orang. Karena meyakinkan semua orang perkara yang tidak mungkin. Ya udah nggak apa-apa. Dia juga nggak salah. Tapi kalau kita menjelaskan sama dia seolah-olah dia harus juga seperti kita, nanti pasti jadi masalah. Atau dianya yang mendebat seolah-olah kita yang salah, pasti jadi masalah. Maka gini, pertanyaannya sederhana. Di dalam Islam kan ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah pertanyaannya, poligami itu masuk yang mana nih? Wajib nggak mungkin, ya kan ya? Haram nggak mungkin. Berarti tinggal tersisa sunnah, mubah, makruh. Makruh juga insya Allah tidak. Itu kan ya. Sunnah debatable, tapi yang banyak adalah mubah. Jangan misalnya, mubah artinya apa? Boleh dibuat. Boleh juga tidak dibuat. Berarti contoh, boleh nggak laki-laki pakai baju warna pink? Boleh. Tapi aneh nggak? Kalau saya bilang pakai baju warna pink itu aneh, maka saya nggak pakai baju warna pink, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh, saya nggak mau pakai baju warna pink dan semua orang nggak boleh pakai baju warna pink. Jelas ya, itu salah. Atau saya sukanya pakai baju warna hitam dan semua orang harus pakai baju warna, bisa difahami ya, itu yang nggak boleh. Nah berarti kita harus menerima kenyataan dalam perkara-perkara mubah kita nggak bisa jelasin pada semua orang. Pertanyaan berikutnya, gimana kalau kita menjelaskan sesuatu yang perkara wajib pada orang, tapi orang tuh nggak bisa dibawa dengan logika? Itu yang saya hadapi setiap hari. Itu yang saya hadapi setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari tugas saya berdiskusi dengan orang-orang yang mereka meyakini, misalnya contoh, bahwasanya ateis lebih bagus daripada Islam. Bahwasanya mereka meyakini tidak sholat adalah hak asasi mereka. Mereka meyakini bahwasanya mereka boleh berbuat apapun tanpa ada konsekuensi dan segala macam. Itu yang saya jelasin itu yang saya hadapin tiap hari. Saya jelasin sama mereka secara logika. Terus saya bilang sama mereka, nih di titik saya penjelasan ini, logik nggak bahwa Tuhan itu ada? Logik sih Ustaz, masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa kamu nggak mau taat sama Allah? Ya tapi begini. Itu perkara-perkara kayak gini, maka kita harus ingat pertama, hidayah bukan milik manusia. Oke, hidayah bukan milik manusia. Begitu kita merasa ketika kita menjelaskan perkara agama pada orang lain, kalau poligami kan mubah ya, ini yang wajib ya. Kalau kita menjelaskan perkara yang wajib tentang Islam misalnya pada orang, lalu orang itu tidak mau nerima dan itu mengusik hati kita, maka hati kitalah yang perlu untuk diintrospeksi. Bukan orang lain. Kenapa? Karena Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya tugas kita hanya menyampaikan. Namanya kurir. Kurir ya, sekali lagi. Kurir nggak ada urusan dengan isi. Terima ya udah. Dia cuma menyampaikan aja. Kalau ada orang komplain, sorry bro, saya cuma kurir. Bisa dipahami ya. Nah maka kurir itu, jadi kurir itu sama kayak tukang parkir. Dia tidak ada hubungan dengan mobil itu. Wah saya sedih banget hari ini, kenapa? Tadi ada mobil Lamborghini parkir terus pergi lagi. Apa urusan lu? Kan bukan lu yang punya mobil. Bukan lu juga yang kemudian beli mobil. Kalau mobilnya hilang juga bukan lu yang stres harusnya. Karena dia merasa memiliki. Sama nggak dengan ada orang yang menyampaikan ketika orang tuh nggak mau terima, terus kemudian dia yang kepikiran. Sama nggak? Sama. Karena dia merasa itu tugas dia. Orang nggak mau terima, dia yang kecewa. Tapi boleh nggak sih Ustadz kita kecewa? Boleh. Itulah namanya manusia yang nggak boleh putus asa. Saya dakwain bapak saya sampai sekarang dengan perkara kewajiban. Bapak saya logis, sangat logis. Saya logis, warisan dari dia. Saya bilang, kenapa harus milih Islam nih Pi? Ini nih, kenapa harus milih Islam? Bapak saya mau nerima atau masih belum? Masih belum. Saya sedih. Sedihlah, mana mungkin gak sedih gitu kan ya. Tapi saya berusaha menghibur diri saya dengan apa? Gak apa-apa Lik, ini bukan tugas kamu. Gak semua orang bisa kemudian untuk dibagi hidayah. Dan itu berguna untuk apa? Kalau saya tidak mendapatkan hasil yang saya inginkan, saya tidak putus asa dan saya tetap mencoba karena tugas saya hanya menjadi kurir.
Dan kalau berhasil, saya tidak merasa bahwa itu karena saya. Karena begitu saya membuat itu karena saya, jadilah saya riya dan syirik. Bisa difahami? Oke, jadi itu sih Pak sebenarnya. Jadi ada bagusnya juga sih Pak, nggak semua orang bisa diajak logik ya, gitu kan ya. Karena memang kalau semua orang bisa diajak logik, ya akhirnya dunia ini jadi nggak menarik. Yang penting syar'i dan nggak syar'i, bukan logik atau nggak logik, gitu ya. Silahkan kalau ada yang lain.